Kalau kalian pingin punya AdSense sampai puluhan juta rupiah, channel luar negeri wajib banget kalian pertimbangin. Kenapa kayak gitu? Sekarang kita akan bahas kenapa kalian harus pertimbangin untuk bikin channel luar negeri kalau memang kalian pingin hidup dari AdSense. Hai, kembali lagi bersama saya Reza. Setelah saya memanage beberapa channel dalam waktu 2 tahun, ada satu channel saya yang target audiensnya adalah orang luar negeri. Kalian bisa cek gambar berikut ini, data audiens atau demografi dari channel tersebut. Penontonnya ada dari India, USA, Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi saya mengkategorikan channel ini sebagai channel luar negeri karena audiensnya tidak hanya berasal dari Indonesia. Terus gimana caranya? Apa yang menyebabkan channel luar negeri itu punya hasil AdSense yang besar banget dibandingkan channel-channel saya yang lain yang hanya audiensnya orang Indonesia? Jawabannya adalah itu dipengaruhi oleh namanya CPM dan RPM. Kita bahas lebih lengkap. Oke, kita mulai dari CPM atau cost per mile. Cost per mile adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengiklan setiap 1000 kali tayangan iklan. Nah, jadi dari angka CPM itu, kalian bisa lihat bahwa kira-kira berapa uang yang dibayarkan oleh pengiklan setiap 1000 kali iklan tersebut tayang. Angka CPM ini bisa bervariasi, tergantung dari jenis kontennya, lokasinya, jenis demografinya, dan target yang dilakukan oleh pengiklan tersebut. Negara dengan CPM tinggi di YouTube umumnya adalah negara-negara yang memiliki banyak pengiklan yang bersedia membayar lebih tinggi untuk menjangkau pangsa iklan mereka. Sekarang ini kalian bisa lihat ada beberapa list negara dengan nilai CPM yang tinggi menurut Eko CNN. Yang paling tinggi ada Norwegia yang angka CPM terlapornya sampai tembus $40. Selanjutnya ada Jerman dan Moldova di peringkat 3 besar. Amerika Serikat dan Inggris rata-rata di $13. Nah, sekarang coba kalian bandingin CPM channel kalian dengan report yang barusan saya perlihatkan tadi. Apakah ternyata channel kalian punya CPM yang lebih tinggi atau ternyata jauh lebih rendah dari negara-negara yang saya sebutin tadi? Silahkan komentar langsung biar saya tahu juga berapa nilai CPM channel kalian. Tapi angka CPM tadi bukan mutlak, artinya angka CPM tersebut bisa berubah-ubah ya, jadi nggak fix segitu terus. Jadi angka CPM-nya tergantung dari pengiklannya. Jadi semakin banyak pengiklan, semakin banyak persaingan di sana, mereka perang harga, kita sebagai kreator juga diunggulkan. Karena dengan begitu konten-konten yang tayang atau iklan yang tayang di konten kita itu adalah iklan yang mahal, sehingga kita bisa dibayar lebih dari hasil iklan tersebut. Sekarang kita masuk ke yang namanya RPM atau Revenue per Mile. Revenue per mile ini adalah data atau metrik yang bisa menggambarkan berapa penghasilan channel kita. RPM, revenue per mile, adalah berapa jumlah uang atau pendapatan yang kemungkinan kita dapatkan per 1000 tayangan iklan di konten kita. RPM ini bukan cuma ngitung penghasilan iklan aja, tapi semua penghasilan termasuk YouTube Membership, Super Chat, dan YouTube Premium. Jadi gampangnya, kalau semisal channel kalian RPM-nya 5.000, setiap kalian mendapatkan 1000 view, maka kalian mendapatkan Rp5.000 sebagai pendapatan kalian. Tapi balik lagi, itu bukan angka yang mutlak, masih angka estimasi pendapatan. Dan angka RPM ini sama seperti CPM, angkanya terus berubah-ubah seiring iklan yang tayang terus di konten kalian. Sekarang saya akan share ke kalian beberapa data yang saya punya untuk membandingkan antara data channel luar negeri dan channel dengan audiens target Indonesia. Saya pernah memanage channel luar negeri yang geografi audiensnya kalian lihat di gambar ini. 28,8% ditonton oleh audiens dari India, 8,9% dari Amerika, dan 3,3% dari Indonesia. Ya, walaupun kalian lihat sendiri ada audiens Indonesianya, tapi tetap saya mengkategorikan ini sebagai channel luar negeri karena lebih dari 30% yang nonton channel yang saya manage ini berasal dari luar Indonesia, yaitu gabungan dari India dan Amerika yang paling mendominasi orang yang menonton channel ini. Nah, sekarang kalian bisa cek, saya juga akan liatin gambarnya sebentar. Nah, jadi di situ kalian bisa cek bahwa RPM dan CPM, kita bahas dari CPM-nya dulu.
Channel luar negeri yang saya manage, CPM-nya ada di angka $11 dan RPM-nya ada di angka $4. Sedangkan channel Indonesia itu rata-rata angka CPM-nya hanya ada di angka $2-4 dan angka RPM-nya ada di $0,5. Jadi secara kasar kita bisa bilang bahwa kalau kalian punya target channel yang penontonnya audiens luar negeri, kalian bisa dapat kemungkinan pendapatan 8 kali lebih besar daripada channel dengan audiens Indonesia. Makanya kalian pasti sering banget pernah dengar cerita bahwa kalau ada orang YouTuber luar negeri yang ternyata subsnya masih 1.000, 10.000, viewersnya masih di angka puluhan ribu, tapi AdSense mereka bisa jauh lebih besar daripada penghasilan channel Indonesia. Saya ada tips buat kalian, pasti kalian juga ingin bertanya, gimana caranya naikin angka CPM dan RPM ini? Ada satu tips yang bisa kalian lakukan untuk menambah nilai CPM dan RPM channel kalian. Salah satu caranya adalah dengan subscribe ke channel ini. Sekarang kita akan bahas gimana cara untuk ningkatin CPM dan RPM dari channel kalian. Cara yang paling terbukti untuk bisa meningkatkan CPM dan RPM agar kita juga bisa mendapatkan audiens luar negeri adalah dengan menambahkan subtitle pada video kita. Dengan menambahkan subtitle atau bahasa asing lain selain bahasa kita, bahasa Indonesia, maka kemungkinan kita bisa mendapatkan audiens luar negeri itu lebih besar karena mereka bisa mengerti isi video kita dengan membaca subtitlenya. Jika ada orang luar negeri atau orang luar Indonesia, audiens di luar Indonesia yang menonton video kalian, maka channel kita akan mendapatkan iklan dengan bayaran CPM dan RPM sesuai dengan tempat iklannya berasal atau berdasarkan angka luar negeri. Tapi sebelum kita bikin subtitle, ada banyak hal yang harus kita lakuin. Salah satunya adalah kita harus persiapan dan riset terlebih dahulu kira-kira konten kita ini cocok untuk ditayangkan di negara mana. Oke, kita akan mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu dengan membuat konten menggunakan subtitle bahasa Inggris. Nah, ini terbukti, saya pernah bikin sebuah channel bahasa Indonesia dengan subtitle bahasa Inggris. Ada penonton, tapi tidak banyak, memang hanya sekitar 5% yang menonton menggunakan subtitle bahasa Inggris dan asalnya dari luar Indonesia. Dan ternyata metode subtitle ini memang berpengaruh karena bahasa Inggris adalah bahasa yang paling umum digunakan oleh seluruh dunia. Makanya bahasa Inggris adalah bahasa yang diakui atau digunakan secara internasional. Pastikan video kalian di script terlebih dahulu seperti ketika saya membawakan konten ini. Jadi, saya menyiapkan script video yang saya bawakan ke kalian sehingga nanti akan lebih mudah ketika kalian ingin menambahkan subtitle bahasa Inggris ke video atau konten kalian. Caranya adalah tinggal script tadi yang saya bawakan seperti ini, saya copy paste ke Google Translate, lalu saya masukkan ke bagian subtitle. Itu cara paling mudah yang bisa digunakan sekalipun kalian adalah seorang content creator pemula. Jangan lupa juga untuk memberikan subtitle atau terjemahan lain pada bagian judul dan deskripsi. Banyak banget orang yang nambahin subtitle bahasa Inggris pada videonya tapi lupa untuk mengubah judul dan deskripsinya. Sehingga yang kita lihat penonton adalah tulisan berbahasa Indonesia, kemungkinan orang luar negeri tidak akan mengklik video kalian. Jadi kalau judulnya sudah bahasa Inggris, ketika diklik dan ada subtitle bahasa Inggrisnya, kemungkinan penonton mau menonton video kalian jika memang video kalian informatif dan menarik bagi mereka. Untuk caranya, kalian bisa masuk ke YouTube Studio, pilih bagian subtitle, pilih videonya, dan saya akan jelasin lengkapnya di video setelah ini aja. Jadi kalau di sini jelasin akan jadi video yang panjang banget. Jadi pastiin makanya kalian subscribe. Jadi ketika saya bikin video tentang cara nambahin subtitle, kalian bisa nonton videonya lebih cepat dari yang pada yang lain. Oke, jadi itulah perbandingan antara membuat channel luar negeri ataupun dengan kita bandingkan dengan channel Indonesia. Makanya banyak banget kasus yang kita lihat kalau ada YouTuber luar negeri yang ternyata belum gold button 100.000 subs, tapi mereka udah punya views yang lumayan, mereka udah bisa beli yang namanya sport car. Beda banget dengan kita di sini. Ada beberapa kreator yang juga ngeluh ke saya,
view-nya sampai ratusan ribu, tapi ternyata AdSense-nya tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi kita sebagai kreator harus terus beradaptasi, melihat segala jenis perubahan. Kita juga harus berusaha untuk terus meningkatkan kualitas konten kita, sehingga RPM dan CPM channel kita meningkat adalah dengan cara menambahkan subtitle, membuat kontennya lebih menarik. Ketika pengiklan melihat video kita jauh lebih menguntungkan daripada video lain, maka kita cenderung mendapatkan RPM dan CPM yang lebih tinggi. Jangan lupa teman-teman like videonya kalau memang video ini membantu untuk kalian, dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian gimana tanggapan kalian tentang CPM dan RPM dari channel kalian. Saya juga butuh data untuk saya bandingkan dengan channel-channel Indonesia yang saya manage lainnya. Jika memang kalian punya CPM atau RPM yang lebih rendah atau lebih tinggi, silahkan langsung aja komen di bawah biar saya tahu berapa sih nilai RPM dan CPM rata-rata di Indonesia. Jangan menyerah untuk memulai karir sebagai YouTuber, dan kita jumpa lagi di video berikutnya.